الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله على الإطلاق سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Awal dari segalanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih memberikan kita kesehatan badan, kesehatan fikiran serta nikmat iman sehingga kita datang berkumpul di rumah Allah yang berbahagia ini guna untuk melaksanakan kewajiban mingguan kita sebagai seorang muslim yang sudah mukallaf, seorang muslim yang sudah dibebankan perintah Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selanjutnya salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana selawat ini merupakan salah satu ibadah yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran, yang bisa kita jadikan wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selawat kita itu kepada baginda Rasulullah merupakan doa kita untuk Rasulullah. Namun Rasulullah itu adalah manusia pilihan. Rasulullah itu nabi. Rasulullah itu utusan Allah. Rasulullah itu kekasih Allah. Tentunya Rasulullah tidak butuh doa kita jemaah sekalian. Akan tetapi pada hakikatnya ketika kita berselawat kepada Rasulullah, itu kita mendoakan diri sendiri. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat untuk dia 10 kali. Selawat Allah itu bentuknya rahmat, curahan rahmat kepada kita. Kita doakan curahan rahmat untuk Rasulullah, Allah berikan curahan rahmat untuk kita. Kita doakan keselamatan untuk Rasulullah, Allah berikan keselamatan untuk kita. Bahkan 10 kali lipat jemaah sekalian. Maka khususnya di hari Jumat ini mari sama-sama kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini saya sebagai khatib insyaallah akan menyampaikan sedikit nasihat takwa sebagaimana khatib-khatib sebelumnya. Dan tentunya nasihat takwa ini saya tujukan kepada diri saya sendiri, kemudian kepada jemaah sekalian insyaallah. Dan nasihat takwa hari ini insyaallah berlandaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Ali bin Zaidin an Sa'id bin al-Musayyab an Jabir bin Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشغلوا وصلوا بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقات ترزقوا وتنصروا وتجبروا. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, isinya adalah penggalan khutbah Rasulullah kepada para sahabat. Suatu ketika Rasulullah berkhutbah kepada para sahabat, kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal menjemputmu. Taubat itu jemaah sekalian adalah ar-ruju'u ilallah, kembalinya kepada Allah. Kembalinya kita kepada Allah. Dari sebelumnya kita
tidak berada di jalan Allah, dari sebelumnya kita dalam keadaan menentang keinginan Allah, kita kembali kepada hal yang diinginkan oleh Allah. Itu taubat jemaah sekalian. Kemudian kita sering sekali mendengar para penceramah, pengajian-pengajian, taubat, taubat, taubat. Namun kadang ada di antara kita mesti bingung, kiban taubatnya. Para ulama merumuskan taubat itu setidaknya ada 5 prosedur taubat. 5 poin prosedur taubat. Yang pertama, an-nadam, kata para ulama. Ketika kita melakukan sebuah maksiat, melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah, melanggar hak-hak Allah, maka kita wajib menyesal. Segera, ketika kita sadar itu perbuatan maksiat, maka menyesallah. Kemudian al-iqla'. Kalau kita masih sedang melakukan, segera meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian al-azm ala an la na'uda ila tilkal ma'siyah. Berazam, bertekad dengan kuat tidak akan kembali lagi ke maksiat tersebut. Menyesal dengan segera, meninggalkan dengan segera, kemudian menyesal. Berazam tidak lagi kembali kepada maksiat tersebut. Kemudian hati jamaah sekalian, ketika merasakan sesuatu, hati itu akan berekspresi. Mesti tidak orang bengeh. Ketika dia rasa marah ada dalam hatinya, maka setidaknya akan ada ekspresi marah itu. Merah muka, naurung sampai merah mata, naurung hai gedende sampai berkata kasar. Nah, ketika kita merasa menyesal dan ingin kembali kepada Allah, Allah ajarkan bagaimana cara berekspresi. Itu poin nomor 4, yaitu al-istighfar. Maka ketika kita beristighfar jemaah sekalian, itu bukan sekedar kita ucapkan, tidak. Tapi kita resapi. Kita hadirkan sesal di situ. Menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa. Kita berazam kuat untuk tidak kembali lagi. Minta doa sama Allah, ya Allah bantu ya Allah. Allah ma'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Untuk bersyukur kita tidak mampu jemaah sekalian. Artinya apa? Kita memang tidak ada daya dan upaya. Ketika ingin sesuatu maka minta sama Allah. Ingin meninggalkan maksiat, Allah bantu aku ya Allah untuk tidak kembali lagi kepada maksiat ini. Bantu aku untuk terus berazam seperti ini ya Allah. Mulazamah dengan keadaan menyesal itu. Mulazamah dengan sering-sering bertaubat. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, jika dosa itu berkaitan dengan Allah dan itu merupakan sebuah kewajiban, maka kita wajib menggantinya. Contoh misalnya kita meninggalkan sholat. Dulu tengku dari SMA sampai kuliah hanya semayang cik. Hana juga. Baru ulun semayang ketika kata mat kuliah. Karena kamu meninggal urung cik, kata ingat ke Tuhan. Berarti namu 7-8 tahun tengku hana semayang. Gimana cara wajibkan tahun? Wajibkan tahun. Minimal sekali setiap solat gandingkan dengan satu solat qadha. Mengadu kepada Allah, ya Allah aku ingin mengganti ya Allah. Tapi aku tidak sanggup kalau terus-terusan ya Allah. Setidaknya kita tunjukkan kepada Allah, aku ingin mengganti ya Allah. Wajib qadha. Nah, kalau seandainya dosa itu berurusan dengan manusia, maka kita wajib menyelesaikan hak-hak kita sesama. Kalau seandainya kita mencuri barangnya, maka kita wajib mengembalikan barangnya. Kalau seandainya kita menyakiti hatinya, maka kita wajib meminta maaf kepadanya. Nah, itu prosedur taubat yang dirumuskan oleh ulama jemaah sekalian. Yang pertama kita menyesal, yang kedua kita meninggalkan maksiat tersebut, kemudian berazam, bertekad tidak lagi kembali kepada maksiat tersebut, kemudian beristighfar kepada Allah, yang terakhir kita selesaikan hak-hak dosa tersebut, baik itu hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan manusia. Nah, akan tetapi taubat ini kata Allah dalam Al-Quran hanya diterima untuk orang-orang yang bermaksiat dalam keadaan tidak sadar atau dia tidak tahu itu maksiat. Kata Allah, innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Sungguhnya taubat itu hanya untuk orang-orang yang mengerjakan maksiat bijahalatin, kata Allah. Bijahalah ini dalam keadaan bodoh, tidak tahu, baik itu tidak punya ilmu ataupun dia luput, bukan dengan sengaja. Walaisatit taubatu, kata Allah, dan bukan taubat itu
lilladzina ya'maluna sayyi'at, dia yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, hatta idza hadara ahadahumul maut, hingga ketika ajal menjemput baru dia ingin taubat kepada Allah. Wate muda alah tamain judi juile, muda mentang. Mabuk juile. Keung duk ju keun ke gop, mana masalah mentang muda ante otak umur 40 dah taubat. Umur 60 dah taubat tu mah. Nyanyian lagi nyok ulok-ulok nanti. Yang begini tidak terima. Dan Allah Maha mengetahui. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu Maha mengetahui. Maka hati-hati. Yang sampai kita dengan sengaja, dengan dalam keadaan sadar ini maksiat, kita sengaja tentang Allah. Siapa bisa pastikan kita masih hidup di umur 50? Makanya pesan Rasulullah di awal, ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu, sebelum ajal menjemputmu. Bertaubatlah kepada Allah wahai manusia sebelum ajal menjemputmu. Wabadiru bil a'malis salihati qabla an tushghalu. Rasulullah, dan bersegeralah berbuat baik ketika kita masih dalam keadaan lapang. Qabla an tushghalu, sebelum kita disibukkan dengan kehidupan ini. Dalam hadis lain Rasulullah katakan ada dua nikmat, nikmatani maghbunun, ada dua nikmat kata Rasulullah yang ketika nikmat itu kita dapati, kita sering lalai jemaah sekalian. Apa itu? As-sihhah wal faragh. Sehat dan waktu lapang. Ketika dua hal ini berkumpul kepada kita, kita sering lalai. Pajan tinggal mah ke budget, pajan tinggal ke amal soleh ketika sakit. Atau sehat tapi sibuk. Naureng kena bulan puasa mentang hana pre kerja jemaah sekalian. Naureng hawa kena jak tarawih hana wate. Karena bekerja wajib, tarawih sunnah. Pengen hawa lagi tanya jak masjid, jak sembahyang tarawih, sembahyang witir dan qiyamul lail, tapi wate sempit. Atau orang di rumah sakit itu pengen sekali sehat seperti kita dan beramal soleh. Maka ketika kita dua hal ini menempel kepada kita, berbanyaklah, bersegeralah beramal soleh jemaah sekalian. Kemudian selanjutnya nasihat Rasulullah, wasilu bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu. Bangunlah hubungan baik dengan Allah jemaah sekalian. Ini nasihat Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak zikir. Sejatinya kita seorang mukmin, seharusnya kita seorang mukmin Allah itu ada di hati kita. Artinya ketika hati merasakan sesuatu, maka ekspresikanlah dengan Allah, dengan hal yang diinginkan oleh Allah, dengan hal yang dituntun oleh Allah. Makanya ketika kita melihat maksiat, kita mengucapkan subhanallah. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika merasa sedang banyak dosa, astaghfirullah. Ada buruk dan nyampakan beda-beda zikir. Zikir itu adalah ekspresi hati jamaah sekalian. Ekspresi hati seseorang ketika di hatinya itu Allah. Maka dia akan berekspresi dengan zikir. Dan ini selaras dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dalam surah Al-Ahzab Allah katakan begitu. Wahai orang-orang mukmin, perbanyaklah mengingat Allah. Di antara caranya adalah dengan menghadirkan Allah di hati. Maka ketika kita merasakan sesuatu, kita melihat maksiatkah, melihat nikmatkah, merasa menyesalkah, kita akan berekspresi dengan nama Allah. Kemudian terakhir kata Rasulullah, wa bikasratis shadaqat. Dan dengan memperbanyak sedekah. Efek sedekah ini apa? Kata Rasulullah, turzaku. Kalau kita banyak bersedekah, maka Allah akan memudahkan rezeki kita, memperbanyak rezeki kita. Turzaku wa tunsaru, dan Allah akan menolong kita. Kita enggak akan tinggal sama Allah. Wa tujbaru, dan Allah akan melapangkan kita ketika kita sempit. Sedekah ini jemaah sekalian adalah ibadah yang diimpi-impikan oleh orang yang sudah meninggal. Kata Allah dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
wahai orang-orang yang beriman, bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian dengan harta-harta yang aku berikan, dengan rezeki-rezeki yang aku berikan. Qabla an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum ajal menjemputmu. Karena ketika seorang ajalnya dijemput, mereka akan berkata kepada Allah, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang-orang yang sudah dalam kubur itu berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya engkau tunda ya Allah sedikit saja ajalku ya Allah, jangan dulu engkau jemput ya Allah. Apa keinginan mereka? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka yang sudah meninggal itu tidak menginginkan kenikmatan dunia, jemaah sekalian. Mereka bilang sama Allah, ya Allah kalau seandainya aku bisa kembali ke dunia, fa'asaddaqa. Niscaya Allah aku akan bersedekah ya Allah. Wa aku minas salihin. Aku enggak pengin kenikmatan dunia ya Allah. Aku enggak pengin ke diskotik ya Allah. Aku enggak pengin berjudi ya Allah. Aku enggak pengin mencuri ya Allah. Enggak pengin mengumpulkan harta dengan korupsi ya Allah. Aku hanya ingin menjadi hamba yang soleh. Dan itu informasi dari Allah, tidak mungkin salah jemaah sekalian. Kita tidak tahu mungkin mayat itu berbicara atau tidak ketika mereka menjadi mayat. Tapi kata Allah, ketika seorang meninggal, mereka berkata, Rabbi. Mereka meminta kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya engkau bisa menunda ajalku sebentar saja ya Allah. Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Niscaya aku akan memperbanyak sedekah. Maka, jangan hadirin jamaah sekalian, kita yang masih diberikan kesempatan di dunia ini, bersedekahlah banyak-banyak. Apalagi kita lada mureng wote gasin apa kaki pada jadi sedekah dro gasin. Makin gasin jemaah sekalian persentase sedekahnya makin raya. Napa yang 10 ribu, dah sedekah 1 ribu, yang 10% jemaah sekalian. Ketika tanya na 1 M, nya anda dijele dari sedekah 1 juta. Napa yang 1 ribu, dapat sedekah dengan 20 ribu, nya 20% jemaah sekalian. Hotel nak peng 10 M, anda dijele juga dengan 2 M. Manusia cek kalanya makin kaya makin kering. Karena nominalnya nampak besar padahal persentasenya kecil. Maka mari sama-sama kita bermulazamah jemaah sekalian. Apa ya lele titip sembahyang detik 1 ribu, detik 2 ribu. Belajar mulazamah bersedekah. Insyaallah Allah akan mudahkan rezeki kita. Maka mudah-mudahan nasihat hari ini bermanfaat untuk khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk jemaah sekalian. Sekarang kita masuk ke dalam rukun khutbah. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.